Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sarjana Gagal. Oke, di video kemarin kan kita udah membahas tuh tentang Mike Tyson yang membudidayakan ganja atau dia menanam ganja, bertani ganja lah istilahnya, jualan ganja dia ya kan, dengan hasil yang miliaran-miliaran. Nah, jadi sekarang kita membahas tentang apa alasan negara-negara di Eropa tersebut atau negara Amerika yang ditinggali Mike Tyson itu ada daerahnya yang pemerintahnya itu melegalkan ganja. Kenapa itu? Nah, saya juga bingung. Nah, jadi di pembahasan ini kita ngebahas tentang itu ya. Mungkin banyak yang penasaran, apa sih, kenapa sih mereka bisa melegalkan sedangkan negara kita enggak? Nah, jadi negara kita itu ganja masuk ke narkotika kelas 1 bro. Ya kalau udah namanya kelas 1 kan bahaya ya kan. Janganlah kalian coba-coba dekati barang haram tuh. Nah, jadi ada beberapa alasan nih si negara mereka itu melegalkan ganja. Nah, yang salah satunya itu ya mungkin ganja lebih aman dibanding alkohol. Ada juga yang buat alasan itu ganja lebih aman dari rokok. Dan yang mungkin kenapa ya lebih aman dari alkohol dan rokok itu kan padahal kan alkohol kan sering dikonsumsi nih. Bahkan ya di negara kita juga alkohol dan rokok itu enggak ngeri ganja lah ya kan. Kalau ganja, tahu orang ganja aja kalau ada kawan sebelahnya lari jauh-jauh dia, takut terseret-seret tangkap pula, bahaya itu. Nah, menurut penelitian mereka itu pada tahun 2010 bahwa bahan zat aktif yang ada di dalam ganja itu enggak berbahaya rokok dan alkohol bro, makanya mereka melegalkan ganja. Dan ada yang lain lagi nih, ganja memiliki persen adiksi yang rendah. Jadi persen adiksi ini kayak mana nih maksudnya? Dia kayaknya untuk tingkat kecanduannya nih, kayak mungkin yang tahu sabu, heroin itu kan ya sakau ya, tingkat sakaunya itu bahaya bro, sampai ngejual blender mamanya. Itu yang bahayanya, blender, tabung gas ya kan, dispenser pun kalau bisa diangkatnya, kalau bisa pun dijual ya rasa gue. Makanya disitu bahayanya itu. Makanya mungkin ya kalau di ganja mungkin ada pernah orang yang mantan pemakai ganja itu mungkin nggak ngalamin kecanduan atau nggak susah untuk berhentinya. Mungkin ada efek lain yang di lain kecanduan. Apakah itu pernah saya dengar dari teman saya, katanya emosi, karena katanya tuh udah biasa dia slow dengan ganja ini, biasa dia tenang nge-fly ya kan, nggak kena ganja ya udah emosian bawa ya. Nah, cuman ya masih bisa dikontrol katanya, nggak selalu hal itu bisa bikin sensi itu, nggak kayak perempuan lagi dapet lah kesenggol salah, diajak makan salah, diajak pulang ngambek, diajak nonton salah ya kan, nggak kayak gitu kali lah katanya. Dan yang selanjutnya ada katanya itu ganja dapat menjadi obat bro, obat tidur yang aman dan efektif. Jadi kalau susah tidur, yang insomnia tidur ya kan, bisa isap ganja tidur. Nah, tidur di sel kau, kalau di Indonesia kau isap itu bahaya, jangan kalian dekati. Isap ganja tidur itu kan menurut penelitian dari mereka. Ya jangan pula kalian contoh di sini susah tidur cari ganja, mana nih yang jual ganja, ya nggak gitu juga lah konsepnya. Ada juga yang katanya ganja bermanfaat untuk pengobatan, yang mengatakan bahwa ganja dapat mengurangi rasa mual. Seorang yang menjalani kemoterapi bisa mengalami rasa mual sebagai efek samping dari terapi yang dia jalani. Nah, jadi mungkin efek samping dari kemoterapi itu bisa dihilangkan dengan zat yang ada di dalam ganja. Bukan berarti udah di kemoterapi kalian isap ganja tuh udah kepala botak ngeplay, nggak lucu lah ya kan? Kepala botak ngeplay, kena lampu kepala tuh, nah ngeplay jalan ya, bagi orang lampu taman goyang-goyang orang ya, canda-canda bro, bahaya kali ya, marah pula orang yang kena itu. Iya. Nah, jadi juga pernah aku baca juga katanya aturan di sana itu nggak membebaskan kita bisa memiliki berapa banyak ganja, enggak. Jadi si ganjanya ini, contoh nih tempat di Amerika ya, negara bagian Amerika itu mereka melegalkan ganja itu, yang membolehkan ganja itu misalkan per orang itu memiliki 6 batang tanaman untuk ditanam mereka. Kalau lebih dari itu mungkin akan disita atau dihukum dengan hukum yang berlaku di sana. Dan untuk yang barang mentahan yang dipegang sama mereka itu, mereka hanya boleh megang 1 on.
Iya, 1 on sama 6 batang tuh. Ya 6 batang tuh kalau misalkan 1 bulan 1 panennya apa enggak? Bukan habis awak sebulan sebatang mungkin. Banyak kayaknya sebatang tuh. Ngeri dah. Ya kan? Dan ada juga yang negara mungkin nggak di Amerika itu ya. Negara mana kemarin saya baca itu ada katanya yang melegalkan narkoba ya, bukan ganja doang, untuk mengurangi kematian akibat narkoba. Jadi mereka menyediakan fasilitas untuk ya mungkin menghisap benda haram tersebut. Mungkin ada fasilitasnya ya dengan aturan-aturan yang berlaku. Mungkin setiap pemakaian mereka itu dari yang memang awalnya pecandu dibatasin sehingga akhirnya berkurang, mungkin dengan sistem lah gitu. Jadi ya bagus juga sistemnya. Cuman ya kalau misalkan digitu-gitu terus, kalau sama orang Indonesia mungkin nggak bisa lah tuh, dikasih sedikit nanti wah aduh pak kentang kali pak, yuk lah lagi pak gitu. Gimana kayak gitu, mana bisa. Kalau ya mungkin di luar bisa, karena mungkin tingkat disiplin di luar sama di daerah kita mungkin yang saya tahu agak mendingan di luar gitu daripada tempat kita. Ya tempat kita ya contoh lah, orang mau naik kereta api ya nggak lurus barisan tuh. Terjepit-jepit, semua terjepit kalau bisa tuh masuk dalam kereta api kalau berdesak-desak. Kalau di sana kan ya saya bilang yang pertama orang nggak terlalu banyak. Kalau misalkan apa-apa itu istilahnya mereka misalkan udah penuh nih, nggak memaksain. Kalau di tempat kita kan cari calo, kalau nggak cari calo cari siapa lah biar bisa duluan ya kan. Kalau cari kepala tempatnya, itu tuh yang bahaya kalau di Indonesia. Makanya ya bingung juga kita ngejelasinnya. Jadi alasan-alasannya kayak gitu. Untuk di Amerika ya mereka membatasi ya kepemilikan ganja itu, tapi enggak dengan narkotika jenis lain kayak mungkin heroin, sabu, kokain atau yang lain-lain ya kan. Tapi kalau untuk ganja mereka memperbolehkan dengan aturan-aturan. Jadi hanya boleh 6 batang kalau nggak salah saya ya, 6 batang ganja, dan kepemilikan itu hanya 1 on pun banyak juga tuh. Itu kan kalau ganja itu nggak salah saya kan udah kering kan, sama kayak tembakau gitu. Tapi kalau 1 on gitu kan berarti kan banyak lah bro, gila bro. Saya pernah beli tembakau hijau dulu dikirim dari Takengon. Berarti saya dulu pernah jual itu per 100 gram. 100 gram kan berarti 1 on. Kan berarti banyak itu. Ya kan? Makanya berarti aturan mereka itu ya nggak mungkin untuk di luar rumah ya. Di luar rumah mungkin ya di iniin sama mereka, tapi kan nggak tahu juga. Nah, saya juga pernah nonton podcast orang. Itu katanya dia pernah di Amerika itu pada saat tahun baru. Itu di mana-mana dia ngecium asap-asap bau aroma ganja itu katanya. Apa enggak berarti kan di sana mungkin bebas untuk ngisap di saat di luar rumah gitu ya. Mungkin di negara-negara tertentunya, maksudnya di negara bagian tertentunya, atau di negara-negara yang melegalkannya doang gitu. Jangan pula negara-negara yang nggak boleh kalian sikat juga. Kejar polisi pening, nggak ada sawit-sawit di sana tuh. Makanya mungkin kayak gitulah ya pembahasan tentang yang awal kita bahas Mike Tyson, yang jadinya saya jadi penasaran apa alasan negara luar itu bisa melegalkan ganja. Nah mungkin alasan dari mereka itu kan udah diteliti sendiri sama mereka, dari pihak mereka sendiri kan, ataupun ya ada pendapat-pendapat lain gitu dari orang nih yang memang nggak dibeberkan keluar. Tapi kan nggak mungkin nggak dibeberkan, itu kan ilmu. Karena mereka untuk melegalkan ganja itu mereka ada sidang di PBB juga bro. Dari 50 sekian negara yang ikut yang ada di PBB itu, 20 sekian negara itu memvoting untuk melegalkan ganja. Makanya mereka itu dapat bisa untuk melegalkan ganja itu. Enak juga lah. Berarti kan memang banyak orang yang nggak berpikiran negatif, nggak berpikiran terlalu jauh, karena mungkin mereka melihat efek dari ganja itu nggak seburuk dari narkoba-narkoba yang lain. Mungkin dari tingkat kematian dari ganja kan mungkin lebih minim atau nggak ada. Yang saya lihat di berita katanya pernah ada perdebatan, katanya efek kematian dari ganja itu nggak ada, bahkan lebih bahaya dari nikotin, dari rokok.
yang saya dengar, yang saya pernah lihat di berita, yang pada saat kemarin Indonesia kan pernah memperdebatkan masalah melegalkan ganja itu kan. Nah, itu mungkin salah satu alasan dari mereka itu. Dan kenapa di Indonesia itu belum dilegalkannya ganja? Mungkin kita belum ada fasilitas, atau belum ada tenaga yang mau, yang bukan nggak bisa ya, tapi belum mau meneliti ganja itulah. Tapi kan kalau untuk tenaga ahli kita kan banyak, bahkan orang Indonesia ini banyak yang pintar-pintar bu, ya kan, nggak mungkin nggak bisa mereka menginikannya, tapi mereka malas mungkin menurut mereka itu, daripada kita nyari zat ini di dalam ganja yang katanya ada zat tersebut, mending dicari di bahan yang lain, karena masih ada bahan yang lain gitu. Tapi kan sayang gitu, kayak contoh ganja di Aceh itu katanya sekali ketangkap itu berhektar-hektar gitu kan. Kalau misalkan dijadikan, ya misalkan obat lah, kita utamakan ke obat yang memang mungkin berguna bagi masyarakat juga kan, kita jadikan ke obat atau kita jual keluar obatnya tersebut, wah duit juga itu ya. Tapi gimana pemerintah, kita harus menghormati, menaati peraturan dari pemerintah kita sendiri, nggak bisa kita langgar juga, nggak bisa semena-mena kita lah berpendapat. Mungkin mereka ada pikiran atau pendapat mereka yang harus dipikirkan untuk kedepannya, efeknya itu gimana ya, kita nggak tahu juga kedepannya kan. Mana tahu mereka udah melakukan penelitian dan ganja itu nggak sekeras yang dipikirkan. Ya mudah-mudahan lah bisa mengikuti seperti negara-negara maju, karena kan negara yang melegalkan ganja nggak semuanya, tapi kebanyakan itu negara yang sudah maju gitu ya. Mungkin cukup segitu dulu lah kita bahas tentang negara yang melegalkan ganja, walaupun nggak jelas, nggak lengkap, tapi kan ya setidaknya memberikan hiburan sedikit lah, walaupun bukan memberikan ilmu ya kan. Kalau mencari ilmu kalian kuliah lah, kalau nggak sekolah pening-pening kali cari Google, cari-cari di sini lah. Pula aku bukan guru ya kan, sabar-sabar aja lah, kita cari hiburan di sini ya. Oke lah, mungkin cukup sekian yang kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.